Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Lira, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica. Dan kembali lagi saya tidak sendiri karena sudah bersama dengan Dr. Cynthia Rolita, dokter umum dari Rumah Sakit Lira Medica, yang hari ini akan membahas tentang waspada faringitis akut di era pandemi. Nah, mungkin sahabat Lira semuanya penasaran nih, gimana sih sebenarnya gejala awal atau penyebab dari faringitis akut ini. Nah, oke, langsung saja tanpa menunggu lama lagi saya akan menyapa langsung Dr. Cynthia yang sudah hadir pada episode kali ini. Selamat siang dokter, apa kabar? Selamat siang, sehat. Sehat ya dok ya? Oke dok, kita akan membahas mengenai faringitis akut. Nah, sebenarnya faringitis akut itu apa sih dok? Faringitis akut itu adalah memang sebuah klasifikasi ya dari faringitis sendiri. Nah, faringitis itu kan bahasa awamnya radang tenggorokan. Oh, jadi faringitis adalah radang tenggorokan dok? Iya, radang tenggorokan. Nah, radang tenggorokan itu intinya kan rasa tidak nyaman di daerah tenggorok kita. Betul. Ya, karena sebuah proses inflamasi di daerah tenggorok. Nah, tenggorokan itu bagian mana sih? Tenggorokan itu adalah dinding belakang dari mulut kita. Nah, sebenarnya sih dimulai dari atas itu belakang hidung sampai dengan trakea dan esofagus ya. Atau saluran nafas dan saluran cerna yang lebih bawah. Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai gejala dari faringitis akut atau biasa dikenal dengan radang tenggorokan ini, apa aja dok untuk gejalanya? Gejalanya itu pasti yang terlibat ya di daerah tenggorokan yang tadi saya bilang, dari bagian hidung sampai dengan leher yang pasti dia mengalami nyeri ya karena tadi itu proses inflamasi tersebut. Dan sebagaimana kita tahu juga di tenggorokan itu ada sebuah proses menelan ya. Jadi pada saat menelan kita juga pasti akan nyeri gitu. Kemudian bisa batuk pilek dan juga suaranya serak dan karena infeksi juga bisa demam gitu. Oke, nah selain yang tadi dokter Sinta sebutkan, ada nggak indikasi lain dok? Misal mungkin dibarengi dengan pusing atau demam gitu dok, mungkin nggak itu? Iya bisa, karena kan kompensasi tubuh kita terhadap demam itu terhadap infeksi, pusing juga bisa, demam juga bisa gitu. Oke, nah ini menarik sekali sahabat Lira. Nah dok, kita tahu nih gejalanya kita sudah tahu. Nah sebenarnya penyebab dari faringitis akut nih meliputi apa saja dok? Mungkinkah dari makanan ataupun apa dok? Oh ya, penyebabnya sih emang paling sering itu adalah virus ya. Virus, oke. Yang kedua itu adalah infeksi karena bakteri, bakteri Streptococcus gitu. Cuma ya karena kita makan makanan juga bisa jadi karena memang kan kita nggak enak ya, itu bisa memperberat radang tenggorokannya sih kalau makan makanan yang pedas gitu atau es gitu. Oke, kalau misalnya faktor cuaca itu ngaruh nggak dok biasanya? Kalau faktor cuaca juga karena kita kan cuaca agak nggak enak ya tenggorokannya, jadi memang harus lebih banyak minum aja. Lebih aware-nya minum ya dok ya? Minum, Oke, baik karena dokter. Kan panas ya. Apalagi sekarang kan musim kemarau nih dok, itu kan pasti yang namanya makanan semacam, kita tuh minum es, biasanya minum es dibandingkan dengan gorengan, itu kan salah satu penyebabnya dok ya, kayak gitu ya? Ya itu sebenarnya memang secara tidak langsung sih memang karena kan infeksi, tapi karena kita ada rasa tidak enak, jadi itu akan memperberat jadi berulang gitu kan, jadi radang tenggorokannya jadi sakit, jadi makin memperparah gitu. Oke, siap dok, nanti kita akan lanjut lagi nanti, tapi saya akan mengingatkan juga sahabat Lira semuanya yang belum download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica, segera download aplikasinya di Google Play maupun di App Store, karena selain bisa appointment secara online ataupun bisa cek jadwal dokter, sahabat Lira juga bisa mendapatkan potongan harga atau diskon dari merchant-merchant yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Lira Medica. Informasi lebih lengkapnya bisa disimak di Instagram Rumah Sakit Lira Medica. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan nih dok mengenai faringitis akut di musim pandemi nih dok. Nah, sebenarnya kalau faringitis akut ini dibiarkan dok, komplikasi apa yang terjadi kepada pasien gitu dok atau pengidapnya? Umumnya sih emang faringitis ini tidak menimbulkan komplikasi ya. Tidak menimbulkan, oke. Tapi memang kalau misalnya dibiarin aja, itu bisa sih dia infeksinya itu menyebar. Jadi sinusitis, peradangan pada sinus, bisa infeksi di telinga, otitis media gitu nama bahasa medisnya. Kemudian dia bisa berkumpulnya nanah ya, jadi abses di tenggorokan, bisa abses peritonsiler gitu.
Ya, oh, gitu berarti tidak, maksudnya jangan dibiarkan dok ya? Jangan dibiarin. Bisa juga dia demam rematik ya, bisa. Demam rematik tuh contohnya kayak gimana dok? Ya, jadi gangguan di katup jantung gitu. Oke, siap. Dan memang jadi kalau misalkan sahabat Tira semuanya yang sedang merasakan yang namanya faringitis akut, segera konsultasikan ya dok ya ke dokter ya. Takutnya jangan dibiarkan, nanti takutnya ada gejala-gejala lain yang semakin parah gitu ya dok ya. Apalagi kan sekarang di era pandemi ya, betul, jadi kan indikasi-indikasi yang menjadi penyakit lain ya COVID-19 ini gitu. Oke. Nah dok, berbicara mengenai pandemi ini menarik sekali dok. Yang kita ketahui bahwa salah satu penyebab dari gejala COVID adalah radang tenggorokan gitu ya dok ya. Nah, apa sebenarnya yang membedakan faringitis akut dengan gejala COVID yang memang sama-sama adalah yang dirasakan adalah radang tenggorokan gitu dok? Iya, memang di era pandemi ini kan kita lebih aware ya, karena memang gejalanya itu dari virus COVID ini adalah salah satunya adalah radang tenggorokan. Sebenarnya memang nggak ada bedanya ya. Jadi kita memang harus menyingkirkannya dengan swab PCR tersebut gitu. Memang di era pandemi ini semua gejala yang ada kaitannya dengan telinga, hidung, tenggorokan ya harus lebih aware lagi gitu. Memang harus diperiksa swab gitu. Oke, jadi mungkin kalau misalkan sebelum pandemi, ini mah radang tenggorokan aja gitu ya dok. Kalau sekarang radang tenggorokan dikit, sakit nelan dikit langsung kayak was-was gitu dok. Apakah ini COVID kah gitu ya dok biasanya dok? Oke, Dokter Cynthia, ini biasanya kalaupun pengidap faringitis akut biasanya berapa lama dok? Untuk penyembuhannya lah? Akutnya itu sih 5-7 hari. 5-7 hari, oke. Gitu. Nah, biasanya kalaupun dari tindakan dokter sendiri ataupun mungkin pasien ataupun sahabat Tira semuanya yang sedang merasakan faringitis akut dibawalah ke Lira gitu dok. Nah, ini tindakan medis seperti apa yang dilakukan oleh dokter gitu dok biasanya? Kalau ini infeksi virus sih biasanya sembuh sendiri ya karena daya tahan tubuh kita. Kalau bakteri kita penanganannya lebih berbeda tentunya ya dengan pemberian antibiotik sih ya. Nah dok, siap. Nah dok, ini pertanyaan terakhir dok. Tips and trick agar terhindar dari faringitis. Seperti kita ketahui bahwa tadi sudah dijelaskan tentang gejala, penyebabnya. Nah ini adalah biar kita tidak terhindar dari yang namanya faringitis akut. Apa yang harus kita lakukan dok biasanya? Yang pertama karena penyebabnya adalah yang terbanyak virus, jadi yang pertama ya harus menjaga kesehatan badan kita. Gitu. Yang kedua kan virus, bakteri semuanya tuh masuk lewat hidung atau mulut ya. Yang sering terpapar adalah tangan ya. Tangan kita sering megang-megang hidung. Betul. Jadi kita harus cuci tangan dengan sabun gitu. Kemudian makanan juga sih, makanan itu yang pedes-pedes itu dikurangin gitu, berminyak-minyak, santan gitu. Yang jelas adalah pemilihan pola makan dan juga pola hidup ya dok ya. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman porsinya lebih gitu. Apalagi kalau misalkan minum es dan makanannya makan seblak gitu ya dok. Itu kan mungkin bisa mengakibatkan yang namanya faringitis akut gitu dok. Minum lebih banyak gitu, karena kan kita pakai masker terus juga kan. Oke, siap dokter. Satu lagi hindari pajanan rokok sih. Rokok kan tidak sehat kan. Rokok ya, rokok siap. Jadi hindari yang namanya benar sih dok ya. Berarti semua bermula dari penyakit adalah dari pola hidup yang tidak sehat ya dok ya. Benar. Siap. Dokter Sian terima kasih atas waktunya. Terakhir dok, closing statement mengenai tema pada episode kali ini yaitu faringitis akut kepada sahabat Tira dok. Ya. Radang tenggorokan itu sebenarnya penyakit yang simpel sih ya, bisa sembuh sendiri. Cuma memang di era pandemi ini kita memang harus menyingkirkan itu, harus di swab PCR dan kembali lagi kita harus 3M. Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak aman. Nah, itu ya. Jadi harus yang namanya pola hidup sehat dan di masa pandemi ini harus yang namanya menerapkan 3M gitu ya dok ya, wajib ya dok. Wajib. Oke Dokter Cynthia terima kasih atas waktunya. Nanti kita mungkin akan bertemu lagi di episode yang lain dan juga akan membahas dengan tema yang lainnya dok ya. Oke baik sahabat Tira semuanya, itu tadi pembahasan mengenai waspada faringitis akut di masa pandemi bersama dengan Dokter Cynthia Rolita. Dan untuk sahabat Tira semuanya jangan lupa untuk like, komen, dan juga share tayangan pada episode kali ini. Saya Abi dan Dokter Sita pamit undur diri. Terakhir, layanan terbaik untuk Anda dan keluarga, ke Lira aja, lebih dekat, lebih aman, bersih, dan nyaman. Saya dan Dokter Sinta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini cara daftar berobat online Rumah Sakit Lira Medica. Lihat daftar poliklinik spesialis. Pilih poliklinik, lalu pilih dokter. Contoh, dokter spesialis anak. Lihat jadwal praktek dan klik appointment. Pilih jenis penjamin dan ikuti langkah selanjutnya. Pilih jam praktek dokter dan tentukan apakah akan datang langsung, telekonsul, atau drive-thru. Selamat, appointment Anda berhasil. Untuk informasi diskon, pilih menu promo di halaman utama. Beragam diskon menarik tersedia di banyak merchant yang sudah bekerja sama. Spesial hanya untuk pasien Rumah Sakit Lira Medica. Ayo, download aplikasinya sekarang.